Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam didoain pulang dari sini duitnya banyak. Pas duit amin kenceng banget sih. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allahul muta'al fi kitabihil munazzal a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
من حفظ سنتي أقربه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والثقات في الدين، والسعة في الرزق. وقال أيضا: من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال شيخ أحمد الدردير في كتاب سعادة الدارين على سيد الكونين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, salawat beserta salamullah kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asati, para ustazah, wabil khusus guru kita semua, yaitu pengersa Kang Ustaz Saifuddin beserta para kesepuhan, para asatid yang lainnya, ibu ustazah yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepadanya. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rizkinya. Mudah-mudahan perjuangannya ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ila a'lal wilayah, wabil khusus Bapak Lurah, Bapak Sekdes, Bapak RT, Bapak RW, Bu Dewan, siap pokoknya semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya. Kita doakan para pemimpin kita dari bawahan sampai atasan, mudah-mudahan semuanya perjalanannya ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, korban dengan hartanya, korban dengan tenaganya, korban dengan pemikirannya. Mudah-mudahan kita doakan pengorbanannya ditukarkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudabbirul auqat, pengatur waktu, penata acara, biasa dipanggil MC, Miss of Ceremony. Kalau bisa biasa dipanggil oleh kita protokol. Dalam bedung namanya koh. Kalau dicobek enaknya cobek jeng. Dalam samping namanya rekol. Awas jangan salah. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan dimana-mana suka dilupakan ibu, siapa? Tukang son. Tukang. Mudah-mudahan kita doakan tukang son berkah, panjang umurnya, ketika meninggal dalam meninggal keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan masuk surga bareng son-sonnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, tim hadrah. Hakikat Allah Subhanahu wa taala wasilah kakanda saya yaitu Kiai Amning Dharma manggil saya lewat WA. Alhamdulillah saya bisa hadir di tempat sini. Mudah-mudahan yang pertama tujuan saya niatan silaturahmi dengan orang sini. Ini teh kampung apa Bu namanya Bu?
Obat bambu. Mudah-mudahan silaturahmi saya diterima sama orang sini, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, hakikat Allah wasilah kita semua mengadakan peringatan acara Maulid Nabi besar Muhammad. Insya Allah wasilahnya nanti orang sini, orang Obat Bambu semuanya Allah giring ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, walaupun saya capek semalam datang ke Tangkolo jam 2 lebih, pulang dari Cibitung ke Jakarta, langsung saya ke sini. Alhamdulillah tujuan saya tiada lain, walaupun capek, suara serak, badan ngedrop, tiada lain tujuan saya cuma satu, ingin dapat amal sih ibu amplop. Kenceng banget amplop. Urusan amplop tenang, Ustaz Saifuddin sama Bapak Lurah tenang itu mah ya. Demi Allah ibu saya mah nggak suka amplop, demi Allah suka juga doa sih. Duit. Jadi enak kalau didoain mah banyak dukungan ibu ya Allah, duit lagi ibu. Halo Kang Ustaz, kayaknya ibu di sini mata-mata semua kayaknya nih. Saya mau tanya ibu lagi nyuci pas ngegantung celana suami, di dalam celana suami ada uang 5 juta, ambil apa jangan? Oh Pak Lurah dia main ambil aja ibu. Mubazir, astagfirullahaladzim. Barang siapa yang mengambil uang suami tanpa izin suami, maka dosanya sama dengan 7.000 rampok. Maka kalau ada ibu-ibu yang sering ngambil suami ngambil duit tanpa izin suami, itu wajah-wajah rampok duit suami semua kayaknya. Terus ibu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Biasa ada peribahasa, tak kenal makannya tasai, tak sayang makannya tajin. Bila cinta sudah melekat, raih kebok rasa coklat. Benar apa enggak? Nama saya Muhammad Jejen Romdon Al-Mubarak, biasa dipanggil Wan Loreng. Itu sebuah nama yang dikasihkan oleh guru saya, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar. Ibu dilihat di YouTube ada Wan Syekhon. Saya dipanggil Wan Loreng ibu, makanya alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, beres acara ini banner harus disimpan yang rapi. Jangan sampai keadaan dulu pernah saya ada acara, beres acara maulid ternyata foto saya dipakai tutup jamban ibu, astagfirullah. Lah tiap pagi gua ngeliatin yang modal aja, astagfirullahaladzim. Maafin Pak Ustadz, tolong rapiin yang rapi ini ya. Kadang-kadang dipakai tutup jamban, kadang-kadang suka dipakai ini bu, apa, gebotan, tahu nggak gebotan? Gebotan padi, tahu nggak? Masya Allah, saya tanya, Ma, itu kenapa itu wajah saya itu bu? Maaf Pak Kiai, saya cuma ingin berkahnya. Ya jangan berkahnya, setiap hari wajah saya dihantemin terus bu sama orang-orang. Ya Allah, ya Allah ya Rabbana ya Kiai, maafin ibu. Kiai-kiai ada di dalam saya, maaf, bukan Kiai, bukan Ustadz. Saya mah cuman orang generasi. Ibu tega ya Allah, Gusti. Lagu wasis PKI disebut orang gendut, astagfirullahaladzim. Tega sih ibu. Tadi gua sampai sini, anak-anak cium tangan, pas gitu ini pesulap merah, astagfirullahaladzim. Tega ibu. Bapak disangka pesulap merah ke sini ya Allah. Kemarin di Garut kita ceramah pakai jubah hitam, disangka Batman, astagfirullahaladzim. Nah di sini kita dulu ceramah disangka orang gendut, Gusti. Tega sih ibu. Ya bu, walaupun misalkan saya gendut-gendut juga, saya mah cuman apa, miripnya mirip jujur, juri si ibu ya Allah. Saya parah si ibu ini. Terus ini terus, siap 1 jam, siap 2 jam, siap 3 jam, siap sampai 5 jam. Berapa kiai yang mati di panggung ibu? Ceramah lama-lama amat 5 jam. Maaf ibu, saya ceramah nggak bakal lama-lama karena keterangan qalilun qarra khairun min katsirin par. Pendek tapi menusuk daripada panjang lemes.
Apa ini apa? Ngaji ngaji. Artinya apa aja? Qalilun qarra khairun min katsirin far. Pendek tapi menusuk ke dalam hati daripada panjang masuk enggak bobo iya. Yang penting ngaji mah jangan lama-lama, cepat tepat pulang bawa berkat-berkat ilmu yang berman. Ada duit berkat-berkat si ibu mah ya Allah. Maaf ibu, sekarang peringatan apa? Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu indahnya, begitu banyaknya ibu-ibu, subhanallah, luar biasa. Maka ketika kita melihat setiap acara pasti kebanyakan ibu-ibu mah masya Allah. Ketika Pak Ustadz undang ke 5 majlis taklim yang datang 500 ibu-ibu, betul apa tidak? Kalau misalkan kita ngundang 500 undangan ke majlis taklim bapak-bapak, kadang yang datang cuma 5 orang, benar gak? Benar, makanya ibu-ibu mah kompak alhamdulillah. Kompak alhamdulillah. Lihat aja zaman sekarang kebanyakan maulid ibu, kebanyakan rajaban ibu, yang kredit, yang sering ngomelin suami, yang bang emok, kebanyakan ibu. Makanya ibu-ibu luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang indah terhadap ibu-ibu. Apa jadi hal yang indah yang diberikan oleh ibu-ibu kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ke ibu-ibu? Mana? Yang pertama, diberikan anugerah oleh Allah kepada ibu-ibu yang tidak punya suami, itu tidak punya bu. Apa itu? Men, head. Ibu ngerti head? Kalau bahasa dokter apa? Menstruasi. Kalau bahasa kita men. Kalau bahasa preman, si bewok muntah darah. Iya, si bewok muntah darah. Maaf ibu, ketika kita ngeluarin darah head, 1 tetes yang keluar dari diri ibu, maka 10 dosa Allah hapus. Alhamdulillah. 10 dosa Allah hapus. Ketika kita dikasihan oleh Allah, Allah hapus 10 dosa kita. Makanya kalau ibu-ibu ingin terus-menerus dosanya terus ingin dihapus oleh Allah, men selamanya ibu-ibu. Puasa. Makanya Allah memberikan hal yang luar biasa. Ibu maaf ketika ibu tidak bisa jihad, tidak bisa perang terhadap apa? Melawan Israel. Ke Palestina kita tidak bisa perang, tapi Allah memberikan hal yang luar biasa. Apa? Ibu menyediakan makan seorang suami, disediakan dengan kasih sayang yang ridho, yang ikhlas, maka pahalanya sama jihad fisabilillah. Subhan. Ibu duduk ngasih makan suami, ridho, ikhlas. Pak, biasanya kalau kita manggil ayah, bunda, bener gak? Papa, mama, mami, papi, ayang, beb, mi, bihun. Kita panggil suami kita, papa sini, my darling sini. Kelihatan ketika kita nyuapin ataupun kita ngasih makan suami, masya Allah, kita nemenin suami dengan ridho, dengan ikhlas, sampai memandang wajah suami, pahalanya sama dengan melihat Ka'bah. Melihat, apalagi suaminya hitam, pasti kayak Ka'bah banget itu. Lihat sama kita, bu, lihat nih, contoh ini, masya Allah. Ya Allah, suamiku kata orang mah jelek, tapi kata gua mah kayak Arjuna. Masya Allah. Aduh, Ka'bahku yang indah, Ka'bah yang indah. Aku gak bisa ke Makkah, tapi aku udah punya Ka'bah di rumah. Ya Allah, ternyata suamiku walaupun hitam-hitam juga kayak Ka'bah. Makanya ibu kalau punya suami hitam, itu ada 2 keuntungan buat orang hitam. Yang pertama, anti luntur. Kalau kehujanan dimanapun, walaupun hujannya besar, hujannya gede, kalau orang hitam insya Allah tidak akan pernah luntur-luntur. Yang kedua, anti gores. Kalau kegores juga tetap hitam aja, hitam itu suaminya. Makanya kita walaupun misalkan kita punya suami jangan sampai ditatap doang, ibu cium suami kita, cium, my darling, sama kita langsung begini. Hajar Aswad, Hajar
Ibu, kalau kita mencium suami, pahalanya sama dengan mencium hajar as. Ibu, itu luar biasa. Ternyata suami kita hajar aswad yang ada di rumah kita, kita nggak bisa mencium hajar aswad di Makkah. Ternyata Allah sediakan hajar aswad yang ada di rumah, kita mencium suami sama dengan mencium hajar. Setiap pagi panggil, hajar sini loh. Aswadnya belakangan, kan suaminya hitam. Kita langsung cium. Wah, pahalanya sama dengan mencium hajar. Suami mencium lagi, suami mencium istri, pahalanya sama dengan sodakoh 7.000 kuda. Sodakoh 7.000. Sodakoh 7.000. Apalagi suami mencium suami mencium istri dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Berapa ratus ribu kuda itu sedekahnya? Ya itu nyok-nyokin tutut aja bu di situ. Maka pahalanya luar biasa. Kadang anak muda ngomong, Jen, coba aja Jen, kan ibu-ibu ada pahalanya mencium suami sama dengan mencium hajar aswad, suami mencium istri sama dengan sodakoh 7.000 kuda. Kalau misalkan anak muda ada nggak pahalanya? Ada. Maaf, anak muda ada juga pahalanya. Tapi syaratnya kalau misalkan ngapel malam Jumat Kliwon, datang ke rumah ceweknya, pakai minyaknya minyak nyong-nyong, tarik tangannya, sini kau Adinda, langsung dicium keningnya pacarnya. Wah, pahalanya apa ya Jen? Pahalanya sama dengan mencium 7.000 pantat monyet. Pantat monyet tuh. Makanya luar biasa. Sekarang memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Ya, kita jangan menerangkan tentang akhlak Rasulullah yang indah. Kita jangan dulu menerangkan tentang wajah indahnya Rasulullah, wajah senyumannya Rasulullah. Ketika senyum keluar dari sela-sela giginya cahaya yang luar biasa, senyuman yang indah, bibir yang indah, hidung yang indah, telinga yang indah. Wah, sebuah kegagahan, sebuah keindahan. Tiada yang bisa menandingi keindahan wajah baginda Nabi besar Muhammad. Surga pun kalah dengan keindahan Nabi Muhammad. Sekarang kita nggak bahas apanya dulu, ngebahas tentang nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Mim Ha Mim Dal. Nama Nabi Muhammad itu hurufnya ada 4. Yang pertama Mim. Mim itu menunjukkan apa? Maujudul khalqi lisababi. Adanya makhluk di dunia ini disebabkan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Hak dalam lafaz Muhammad menunjukkan hayatul khalqi lisababi, hidupnya makhluk di dunia ini disebabkan karena hidupnya baginda Nabi besar Muhammad. Mim dalam lafaz Muhammad menunjukkan mautul khalqi lisababi, meninggalnya makhluk, pupusnya makhluk, matinya makhluk dikarenakan meninggalnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan dalam lafaz Muhammad menunjukkan dukhulul khalqi ilal jannati lisababi, asukna makhluk, belabatna makhluk, masuknya makhluk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, khususnya mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, dikarenakan wasilah sababiyah masuknya baginda Nabi besar Muhammad. Allah berkata dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai kata aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia beserta isi-isinya. Di situ ada pertanyaan, ada obrolan antara Allah dan Rasulullah. Ya Muhammad, aku menciptakan dunia beserta isi-isinya karena aku gara-gara menciptakan engkau ya Muhammad. Karena engkau adalah kekasihku. Di situ Allah ditanya oleh Rasulullah, ya Allah, andai kata Allah menciptakanku, menciptakan alam dunia ini gara-gara aku, ini sesungguhnya ya Allah aku tuh buat siapa? Allah ngejawab, ya Muhammad, hai kekasihku, aku menciptakan engkau karena engkau buat aku. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu. Pas nanya Rasulullah, ya Allah, andai kata aku diciptakan buat engkau, Allah buat siapa? Allah menjawab, ana liman sholla alayya, aku untuk orang-orang yang sering membacakan sholawat kepadamu. Artinya kalau kita sering membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad,
Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, pasti akan Allah kabulkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bukan hanya Allah kabulkan doa kita, bukan hanya Allah kabulkan cita-cita kita, tetapi Allah akan menambahkan tasyrifan. Allah akan menambahkan kemuliaan buat orang-orang yang sering membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang jadi pertanyaan, sering baca sholawat? Sering. Ibu sering baca sholawat? Sering. Jujur, sering apa sering? Alhamdulillah. Tapi perasaan kebanyakan zaman sekarang daripada baca sholawat, tapi kebanyakan ibu-ibu sekarang mah banyaknya lihat hap. Anak-anak soalnya punya hap, bapak-bapak punya hap, ibu-ibu punya hap. Bahkan di Kerawang nenek-nenek punya HP. HP-nya iPhone. Bahkan nenek-nenek di Kerawang punya grup segala. Grupnya apa? Roni, rombongan, nini. Ayah di situ. Makanya ayah di situ di Kerawang. Zaman sekarang lihat ibu-ibu berangkat ke pengajian, ke majlis taklim, dipoto dulu. Pas berangkat ke majlis taklim, cepet bikin status OTW maulid. Kadang-kadang nggak berangkat, ibu-ibu cuma status doang, betul apa tidak? Tapi ketika ibu, walaupun kita selfie dengan OTW maulid, ketika ada teman kita, saudara kita yang ngelihat status kita, Neng mau kemana? Mau maulid, padahal dia nggak berangkat. Tapi orang-orang, di mana itu lokasinya? Di daerah Koba Bambu. Ternyata ibu-ibu dakwah dengan selfie, selfie-nya tidak nama kita. Ada dakwah, mudah-mudahan ikut. Makanya insya Allah orang-orang pasti bakal ikut. Saya mau tanya, kebanyakan sekarang ibu-ibu punya HP, tapi kadang HP-nya suka dipakai. Maaf ibu, saya mau tanya, kalau kita punya suami sakit panas berak mulu, dipoto apa dibawa ke klinik? Dipot. Suami lagi sakit berak mulu, aduh. Kata istrinya, gua foto dulu dah, supaya saudara gua tahu, supaya banyak yang benar-benar ini, benar berapa, banyak yang jengukin. Dipoto, simpen di Facebook, bikin status. Aduh, suamiku lagi modman nih. Temennya nanya, apa sih modman? Lagi modal mencret. Ya Allah. Walaupun kita punya HP, menurut usul fikih al-umuru bimaqasidiha, perkara itu tergantung tujuannya. Kalau HP dipakai baik pasti bakal baik, kalau HP dipakai jelek pasti bakal jelek. Makanya insya Allah ibu punya HP dipakai dakwah, dipakai ngajak orang supaya naik ngaji, ngajak orang supaya naik berjamaah, ngajak orang supaya naik berkumpul di tempat yang diridhai oleh Allah, maka secara otomatis kita walaupun termasuk dakwahnya dakwah di selfie, dakwah dengan selfie. Insya ibu maaf, ini peringatan Maulid Rasul, kita memperingati kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah yang luar biasa. Makanya di dalam salah satu nadhaman, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi luar bagaikan inten permata, kalau kita bagaikan batu. Maaf ibu, beda kualitas dengan kita, tapi dengan segi sifat a'rad basariahnya sama dengan kita. Kita makan Rasulullah pun, kita minum Rasulullah pun, tapi beda yang makannya Rasulullah dengan kita beda. Maaf ibu, maaf. Ini contoh. Rasulullah kalau makan seperti ini nih. Loh. Kalau ibu mah tuh, Rasulullah makan 3 jari. Kalau kita kadang-kadang 5. Bener gak? Kalau kehabisan ya. Kadang 5 jari, 5 jarinya dipakai lagi. 10 jari kadang-kadang. Tapi saya paling kesel kalau ibu-ibu makan seblak sambil ngangkang. Naudzubillah ini jari. Bener gak? Kenapa Rasul mengajarkan supaya makan kita 3 jari ataupun perut kita diganjal? Supaya apa? Supaya umatnya bukan hanya tersentuh api neraka, tapi umatnya jangan sampai pernah
terkena penyakit. Artinya umat Rasulullah harus menjadi umat yang sehat dan kuat. Insya apalagi Jejen, ketika kita sama sifat A'rad Basariyah dengan Rasulullah, kita minum Rasulullah pun, contoh. Ini mah contoh, awas jangan bilang aus loh. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selama kita mengawali bismillah, ketika minum diakhiri alhamdulillah, selama air di dalam perut kita, insya Allah kita tidak akan pernah terkena maksiat kepada Allah Subhanahu. Lah Jejen, kadang-kadang kita misalkan ada orang pulang umroh, kita tuh pengen air jam-jam banget tapi jarang kebagian, kadang-kadang nggak kebagian, nggak diingat sama tetangga. Gimana Jejen caranya kalau misalkan kita punya air biasa tapi ingin menjadi air jam-jam? Bisa. Dalam salah satu kitab, seorang ulama besar di Yaman ketika minum, maaf ibu bacanya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'a zam-zam yukri'ukas salam. Hai air jam-jam mengucapkan salam kepada engkau. Soro zam-zaman, maka air tersebut akan menjadi air jam-jam. Air apa enggak bu? Enggak. Ya ma'a zam-zam yukri'ukas salam. Ya ma'a zam-zam yukri'ukas salam. Itu artinya hai air jam-jam mengucapkan salam kepada engkau, maka air tersebut bakal jadi air jam. Maaf ketika ada orang, kalau misalkan kita berdiri minum itu biasanya kita minum air jam-jam. Tapi kalau kita minum air biasa, kadang-kadang suka benar-benar ketika jalan ataupun di mana-mana, kadang kita minumnya berdiri, betul apa enggak? Maaf ibu, kalau kita minum berdiri nih, jempol yang kanan dirobahin, digerak-gerakin tuh, ya. Ini ada keterangannya. Kalau kita minum sambil berdiri, jempol yang kaki kiri, yang kanan digerak-gerakin. Bapak-bapak kalau minum sambil berdiri, jempol yang kanan, yang kaki kanan digerak-gerakin. Yang gerak bapak-bapak, yang bawah aja, yang atas jangan gerak-gerak, bahaya. Maksudnya jempol ini, bukan itu, awas. Kenapa? Kalau kita minum sambil berdiri, jempol kita yang kanan enggak digerak-gerakin, Allah nurunin penyakit gila, tidak akan pernah ada obatnya. Na'udzubillah ini. Makanya gerakin sama kita. Itu anjuran daripada Rasulullah SAW. Apalagi jajan yang keistimewaan Rasul, beda dengan kita berkualitas dari Rasulullah SAW. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Kalau Rasul itu ketika tidur, matanya merem tapi hatinya zikir kepada Allah Subhanahu. Beda bu, demurang. Ini sudah ngerti nggak ibu? Sudah ngerti nggak? Sudah ngerti tuh? Insya benar ya? Benar. Apa? Bu, beda urang mah jeung Kanjeng Rasul. Lamun Kanjeng Rasul matana perem, socana perem, tapi hatena zikir ka Gusti. Beda jeung urang mah mata perem, bujur melek. Bener tuh? Sok ibu misalkan ibu tidur, kadang-kadang ibu sare dihandapkeun bujur ibu salaki, meme ibu sare ngadahar boleh. Suarana kuat kenceng di kamar. Gara-gara efek makan bol, apalagi sebelum tidur sakit perut, efek makan seblak. Suami tidur di bawah pantat kita, itu ibu-ibu langsung kentut. Itu teh kan, kalau kita tahu di kitab fikih kentut ada 3 bagian. Hitut kabagi tilu bagi, hiji hitut durot, hitut dur, 2 hitut puset, tilu hitut puswah. Maka jejen apa yang dinamakan hitut durot? Hitut durot hitutnya orang gendut, suaranya itu hitut orang gendut. Ada lagi hitut puset. Kalau hitut puset kentutnya orang kurus.
Lamun cek urang mah kos suara ucing kajempet. Suarana eta teh hitut bos. Buset, aya deui nupang paling parahna hitut puswah. Hitut ibu maaf kalau kentut puswah maaf. Suaranya sedikit, baunya naudzubillah. Oh, ayo bosnya. Bener tak? Anjir modal lu ya. Buset, mama bukur-bukurnya kali modal. Ya Allah. Cuman cekacas tapi baunya naudzubillah. Kadang-kadang kita lagi tidur lupa sama Allah. Boro-boro sare urang poho ka Gusti Allah. Kadang-kadang urang keur beuntak ge poho ka Gusti. Ibu-ibu jalan dari rumah lempang di imah ka dieu ka pengajian, di depan ada batu, lagi jalan kayak gini. Urang ditajong. Benar. Bilangnya astag. Tapi kita kadang lupa sama Allah. Bener gak? Lagi jalan di hadapan aya batu, ditajong. Benar. Monyet. Oh, gua sakit lu anjir lah. Bukannya istighfar, ini malah ngomong monyet. Naudzubillah ini. Kadang-kadang jelma misalkan ketika ditajong ngomong nakos gitu. Kadang-kadang jalmi anu misalkan teh mah jalmi nate lamun cara urang mah gehgeran. Gehgeran itu apa, Bu? Latahan. Coba kalau kita tajong. Oton. Bener gak? Coba. Kita mah kayak gitu, Bu. Boro-boro lagi tidur. Kadang-kadang lagi melek juga lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketika perbedaan kita dengan Rasulullah SAW. Makanya dengan memperingati peringatan Maulid, bukan hanya kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad, dengan membacakan sholawat, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka itu adalah tandanya cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Maaf ibu, ketika kita masak baca sholawat Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu Alaihi Muhammad, orang terisikan. Kita lagi masak nasi baca sholawat. Ibu maaf ketika nasi kita, makanan kita dibacain sholawat hatta yaghfirallahu li'akilihi. Kalau orang masak apa aja dibacain sholawat, selagi makanan itu dalam perutnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Insya banyakin sholawat. Ibu maaf, sholawat 1 kali dibalas 10 kali, 10 kali dibalas 100 kali dibalas 1000. Barang siapa yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah 1000, maka haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Sekelas api neraka tidak akan pernah menyentuh orang yang bersalawat, apalagi di dalam kubur. Artinya kalau orang sering membaca salawat kepada Rasulullah, jasadnya akan utuh di dalam kubur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, jasadnya utuh para anbiya dan rasul, para syuhada. Orang yang hafal Quran, jasadnya bakal utuh di dalam kubur. Yang keempat adalah orang yang sering membacakan surat Al-Mulk. Al-Mulk itu apa? Tabar. Maka kalau kita maaf, di daerah Rawamerta ada seorang istri polisi. Selama 20 tahun dikubur oleh Allah. Dan ketika mau dipindahkan ke daerah Jawa, pas digali, Masya Allah, jasadnya masih cantik, jasadnya masih utuh. Dan ternyata luar biasanya, ditanyain ke suaminya, Pak maaf, si ibu ketika hidupnya ngamalinnya apa? Nggak tahu, setiap sebelum tidur suka membaca tabarok kayak gitu. Ternyata selama 20 tahun jasadnya masih utuh, jasadnya masih keneh hayang tak makanya lo bakal baca surat kabar, baca sholawat, jasad masih utuh. Ada lagi ibu aya deui di Sukabumi 70 tahun jasadnya utuh. 70 tahun jasadnya masih utuh. Ada pelebaran jalan, pas pelebaran jalan digali ada kuburan. Pas digali subhanallah, wajahnya cantik,
badannya wangi, bercahaya, bahkan kain kafannya nggak kotor sama sekali, masih bersih kain kafannya selama 70 tahun. Ada kiai nanyain ke anaknya, Assalamualaikum, ya Pak Kiai, Neng, mau tanya, ini si mama selama hidup di dunia ini, Masya Allah, apa yang diamalin oleh si mama? Bahkan si mama selama 70 tahun jasadnya masih utuh di dalam kubur. Anaknya ngomong, maafin Pak Kiai, si mama mah cuma 2, amalannya cuma 2, tapi mau diomongin takut ibu-ibu di sini marah. Omongin apa jangan ibu? Omongin apa jangan? Ceritain apa jangan? Nggak bakal marah? Benar? Oke, awas kalau marah ibu. Ternyata pasti tanya anaknya, Neng, ini apa sih Neng amalan si mama? Selama 70 tahun si mama jasadnya sampai utuh, masih cantik, wangi. Dan ternyata anaknya ngejawab, oh iya Pak Kiai, maaf, si mama cuma 2 amalannya, ridho sama ikhlas, si papa nikah lagi. Saya bilang sama ibu sana mau dijokan, Bo, di daerah Sukabumi ayah jasanya masih utuh 70 tahun. Naon cenah jejen? Ternyata Bu cuma 2 doang. Naon sih? Ridho jeung ikhlas salakina kawin eta ibu-ibu ngambek kapuring. Marah ibu-ibu. Bodoh amat. Aing mah mending kene buruk di jero kubur. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baik busuk dalam kubur katanya. Ya Allah ya Rahman Karim. Tapi insyaallah suami kita setia semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu dengan membacakan sholawat itulah tanda cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Siap baca sholawat? Siap. Kita bacain sholawat busra. Mudah-mudahan kita pulang dari sini mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala semuanya. Wa ahlana wa auladana wa jami'a wa mu'alif wa talibatina min yaumina hadaillah.
Dengan membacakan salawat, dengan memperingati peringatan maulid, Allah akan angkat penyakit yang ada di dalam hati kita. Ibu maaf, dengan adanya maulid semalam luar biasa, Allah angkat kemarau, bahkan Allah turunkan hujan di malam tadi. Subhanallah, mudah-mudahan jadi hujan keberkahan buat kita semua. Karena peringatan maulid bukan hanya Allah jadikan orang yang mendapatkan syafaat, tapi orang tersebut akan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu. Dari penyakit apa yang Allah bersihkan ketika orang memperingati maulid? Yang pertama, hasud. Apa ibu? Hasud itu apa ibu? Iri dan contohnya tetangga kebeli mobil, batuk. Tetangga kebeli motor, batuk pilek. Tetangga bikin rumah, masuk rumah sakit. Anaknya nanya ke maknya, nak, mak sehat? Lu tong, jangan nanya-nanya gua pengen nanya, tetangga sekarang rumahnya gimana? Mak, ya Allah, tetangga kita itu rumahnya Masya Allah, mak. Masya Allah kenapa? 80 tingkat. Katanya kalau modal tingkat pertama, ceboknya tingkat 80 mak. Jadi keren sih. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Itu mah langsung kayak gini bu. Akhirnya motor gak kabel, mobil gak kabel, rumah gak kebik, tung namat, modal ibu modal situ sih. Ya Allah modal. Itu kenapa? Karena penyakit hasud yang ada di dalam hati. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, andai kata aku ingin menghilangkan penyakit hasud di dalam hatiku, ya Allah gimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa idza hasadta fastaghfirillah. Andai kata kalian semua mempunyai penyakit hasud yang ada di dalam hati, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu. Apalagi yang harus kita hilangkan, yaitu penyakit suudzon. Suudzon itu maaf ibu, ketika kita ngelihat orangnya itu setiap hari di sawah bolak-balik jagat raya. Apa ibu? Bolak-balik jagat raya apa? Macul si ibu teh siapa? Itu orang setiap hari macul mulu. Tapi kenapa ya Allah? Rumahnya mewah, mobilnya megah, luar biasa, mobilnya besar, motornya banyak, sawahnya Masya Allah. Kadang-kadang tersirat kepada orang yang suudon, wah kayaknya mujab bagong kayaknya. Itu teh suudon itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Apalagi ibu yang harus kita hilangkan dalam penyakit di dalam hati kita, maaf, di antaranya tatoyur eta tahayul. Contoh ya, ini suara apa bu? Bu, biasana lamun aya bu aya nu Muhammad aya nu reuna aya nu reun pikirkeun bu ibu ku logika naon hubunganna buuk jeung nu reuneuh sia? Hah? Apa hubungannya buuk jeung nu reuneuh? Kadang-kadang ini mah ya Allah ya Rabbana ya Karim, si istri ngomong sama suami, maafin itu buuk anu ditatangkalan tibuk kalau nggak dilempar itu buuk, awas pala bakal dilempar sama neng. Itu suami langsung lempar buuk. Karena apa? Kata si ceweknya itu, kata si istrinya, karena kalau ada buuk biasanya ada yang hamil. Gua mah nggak mau hamil, ini juga udah ini juga belum kering-kering, jahitan gua. Langsung si suaminya itu melempar buuk yang ada di pohon. Ibu maaf, kalau telinga kita dibuka hijab oleh Allah, pasti buuk ngomong. Ngomongnya gimana? Tuh, ini suara buuk tuh. Nah, pasti buuk ngomong bu. Ngomong apa? Orang kobak bambu, aing mah ka dieu lain rek sasada, aing mah ka dieu lain rek mere anak. Kata buuk, gua mah kesini juga pengen suara. Tuh, buuk yang ngasih anak mah buuk celana.
Buat tatangkalan di bukan buat celana di ingu wae sih ya. Pasti bakal buka anak deh, buka anak dulu sih ya. Atau gimana yang caranya kalau kita misalkan tidur ingin nggak punya anak, maaf ibu kalau nggak mau punya anak lagi, maaf kalau tidur bawa pentungan. Buat nongol, khatam jebol. Buat kalanya jadi buat kalau budak. Itu tentatoy. Kalau misalkan kita menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati kita, insya Allah kita pun akan bersih hati kita. Kalau bersih, maka insya Allah anak kita akan dijadikan anak yang soleh dan Ibu mau jadi anak bapak, punya anak soleh soleha mau? Ibu punya anak soleh mau? Insya. Maaf neng, nih neng perawan ya. Maaf, neng perawan. Kalau cium tangan yang bener sama maaf ya. Nih cium tangannya lihat. Bener gak? Kadang ini anak-anak zaman sekarang cium tangan ke pipi. Kadang ada yang ke kepala ada yang ke sini ada. Lama-lama lu ke pantat tuh. Kesel gua. Nah, cium tangan yang enak nih, cium tangan. Saya mau tanya sama ibu, Asmaul Husna ada berapa? Asmaul Husna ada berapa? 99 menurut Dohir. Tapi kalau kita cari dalam kitab tafsir Al-Istirbadi, asma Allah ada 4000. 1000 hanya Allah yang tahu. 1000 Allah simpan di Lauhil Mahfuz. 1000 Allah apa malaikat Allah yang tahu. Yang 1000 Allah bagi-bagi. 300 dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Injil, 300 dalam kitab Zabur, yang 100 Allah simpan di dalam kitab suci Al-Quran. 100 dibagi 2 ibu. Yang 1 bagian batin yang disebut Ismul A'dham. Yang 99 jadi bagian dohirnya. Kita taunya bagian dohirnya Asmaul Husna yang 90. Apakah ibu tahu pembagian Asmaul Husna Allah simpan di mana? Tahu nggak? Tahu nggak? Maaf ibu, Asmaul Husna pembagiannya Allah simpan di telapak tangan kita. Ini nomor berapa ibu? Bukan, ada satu lagi. 18. Berapa? 8 di kiri. 8 saat. Ada nggak bu? Ada tangannya ada? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Jumlahkan sama ibu. 81 tambah 18. Berapa? 90. Ternyata Allah menyimpankan di telapak tangan manusia pembagian daripada Asmaul Husna. Maka kalau ibu buka nomor ke-18 Asmaul Husna apa? Al-Fattah. Al-Fattah itu yang maha pembuka. Maaf ibu cium tanganin sama anak ibu. Nih, insya Allah kolbunya bakal terbuka, hatinya bakal kebuka. Bapak-bapak misalkan kalau ayah apa istrinya cium tangan ibu sama cium tangan sama bapak nih. Tuh, supaya apa? Supaya ibu hatinya terbuka. Supaya ibu jadi istri yang soleh. Tapi kalau misalkan bapak-bapak punya istri, istrinya cerewet, istrinya galak, bapak-bapak harus beruntung. Karena apa? Di daerah Hadramaut ada seorang wali jadi wali gara-gara istrinya cerewet. Gara-gara istrinya Makanya bapak-bapak kalau punya istri galak, istri cerewet, kayaknya istri bapak wali Allah. Kalau nggak wali juga wali kambing lah, racun tikus ya di situ. Ternyata Masya Allah luar biasa. Kenapa? Ini tangan itu yang maha pembuka Asma Allah, Asmaul Husna yang nomor 18. Ternyata Al-Fatah yang maha pembuka. Insya Allah ketika kita berdoa sama Allah, ya Fatah, ya Fatah, tolong dibukakan rezeki kita, dibukakan ilmu kita, dibukakan penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka neng, kalau cium tangan yang benar-benar, benar apa enggak? Insya Neng maaf kalau ditanya sama mama, Neng mau kemana? Bilangnya, Mah mau ngaji. Tapi anak zaman sekarang, Neng mau kemana? Kepo. Bener gak?
Neng habis dari mana sih? Neng habis dari mana? Mama mau tahu aja apa mau tahu banget? Benar apa enggak? Neng maaf jangan kayak gitu sama orang tua ya. Kalau ada anak kecil perawan bilang sama mamanya ditanya tapi malah bilang kepo, maaf ketika meninggal dalam kubur ditanya oleh malaikat, "Marabuk?" Kepo. Hantam sama malaikat. Cemer. Biasa aja keles. Apa bahaya itu. Apalagi nih maaf, ketika ada anak kita ngelawan sama orang tua, kadang-kadang kita dibercandain. Neng maaf nih, hei, maaf ya, Neng jangan terpengaruh TikTok. Kita kalau punya TikTok, maaf, cari yang baik-baik, ya, cari yang baik-baik. Dari keseharian saya bareng sama Habib Syon ada di TikTok namanya One Loreng. Maaf, kadang sekarang anak-anak terpengaruh oleh TikTok. Diomelin sama mamanya, "Hei, kamu main mulu." Anak yang lawan, "Apa sih mah? Mama mah cerewet dulu dari tadi, ngomelin mulu." Langsung mama yang ngadat, "Hei, kamu dosa ya." Tapi anak yang malah bercandain mamanya, "Mama bercanda." Bener gak? Bibirnya kayak orang satu bercanda. Buat enak tuh kalau ada anak gitu. Ya Allah, ya Rabbani ya Karim. Makanya Neng maaf, mudah-mudahan anak kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan adanya memperingati peringatan Maulud, kita meneladani sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tadi yang dibaca ibu-ibu Maulid berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Sifat Rasulullah itu tawadu, isin, malu, luar biasa. Kita harus banyak malunya, harus tawadu, harus reri. Supaya apa? Supaya kita terus menerus meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka mudah-mudahan dengan Maulid ini kita dilihat oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu maaf tadi ibu-ibu baca berjanji luar biasa. Luar biasanya apa? Ketika mahallul qiyam dibacakan maka roh Rasulullah hadir. Yasta'dinu rabbahu, al Rasul izin kepada Allah untuk menghadiri peringatan Maulud. Ya Allah, tolong saya izinkan, saya ingin menghadiri peringatan kelahiranku. Allah izinkan, Rasulullah hadir rohnya. Bukan hanya Rasulullah, tapi para Rasul dan Anbiya, para wali hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki mata kita dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ibu mudah-mudahan pulang dari sini bermimpi dengan Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu kalau bermimpi Rasulullah wajib dapat syafaat, diampuni dosanya, diampuni kedua orang tuanya, bahkan wajib masuk surga, bahkan haram ke neraka, dan bahkan sama seakan-akan orang yang bermimpi dengan Rasulullah sama dengan menghatamkan Al-Quran satu hari satu malam 12 kali. Subhanallah. Yuk kita tutup dengan ibu semuanya makhluk qiyam. Ibu berdiri semuanya. Sudah bacain sholawat, ibu berdiri semua. Kita baca sholawat cincin aja. Kita pakai yang kedua. Ibu, kita baca sholawat. Turutin saya Bu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semuanya. Assalamualaikum ya Habiballah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasulullah, izinkan kami menatap indah wajahmu. Izinkan kami melihat indah wajahmu ya Rasulullah. Salawat Astaghfirullah Rabbal. Semuanya baca Astaghfirullah. Allah ampuni dosa kami semua ya Allah. Astaghfirullah Rabbal. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ibu terus baca istighfar terus. Astaghfirullah semuanya. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni keluarga kami semua ya Allah. Berikan kami ya Allah keberkahan untuk kepada kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang berkah ya Allah. Berikan kami umat hamba kita sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami umat hamba kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal. Semuanya keluarkan suaranya. Mustafa Sayyidina Muhammad, berkat Mustafa Sayyidina Muhammad fil qubul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah apa yang kita inginkan pulang dari sini Allah kabulkan. Panjangkan umur, sehat badan, berkali menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan pulang dari sini diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallah wa iyyakum ajmain. Ana urid wa antum turid, wallahu fa'alul liman yurid. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.